pembongkaran IC MMC ini ya. Panaskan secara merata menyeluruh, tidak di satu titik, dan angkat secara dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya kedatangan unit lemparan servis ini ya, unit Pipo P15, tapi ini bukan yang pro ya, ini P15 biasa, ini yang menggunakan chip MTK MediaTek, yang mana kalau yang pro nya itu Qualcomm. Masuk kondisi mati total, dan di PC dia hanya terbaca MediaTek port only, tidak ada tanda kehidupan sama sekali ya. Ini dia hanya terbaca MediaTek port only, dan ini sudah saya lakukan analisa melalui USB dan power supply, dan dipastikan ini IMMC bermasalah dikarenakan ya memang ini lemparan servis ya. Pengecekan sebelumnya melalui arus tidak ada yang short ataupun tidak ada yang bermasalah ya, dan kesimpulannya unit ini bermasalah di IC internalnya, dan maka dari itu perbaikan di sini intinya kita akan memperbaiki Pipo P15 ini dengan metode pergantian IC internal ataupun IMMC ya. Ini sudah di SP sebelumnya, mungkin oleh teknisi sebelumnya ya, karena mungkin keterbatasan tool ataupun gimana, jadi unit dilempar ke sini. Oke, dan saya langsung masuk ke tahap perbaikan saja. Mudah-mudahan unit masih bisa teratasi. P15 MediaTek port only ya. Dan kita masuk ke tahap perbaikan saja. Setelah tadi sebelumnya saya coba lakukan ISP ulang, namun hasil tetap tidak bisa memperbaiki unit ini ya. Hasilnya keterangan di UP box saya ISP pakai UP IMMC toolbox, dan keterangannya test point needed seperti itu. Artinya IMMC sudah tidak terbaca lagi, dan saya nyatakan IC IMMC ini rusak. Saya masuk ke tahap pembongkaran IC IMMC. Ini saya gunakan flux di pinggiran IC IMMC untuk mempermudah pelepasan lem dan mengupas pinggiran lem agar bisa melunakkan lem yang jenisnya ini lem yang sangat amat keras ya, jenis lem di Pipo ini. Saya gunakan flux secukupnya biar membantu melunakkan lem yang menempel dengan komponen-komponen mikro di samping IC, biar tidak ikut terangkat. Gunakan panas, ini sini saya gunakan panas 320 untuk pembongkaran IC MMC ini ya. Panaskan secara merata menyeluruh, tidak di satu titik, dan angkat secara perlahan. Pastikan pengangkatan IC MMC sudah melunak. Untuk lemnya jangan dipaksakan kalau belum panasnya merata, biar tidak merusak PCB. Intinya PCB ya. Kalau IC sih banyak untuk dibeli. Kalau PCB susah mendapatkannya. Intinya perbaikan pengangkatan di bagian ini, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun, biar tidak menambah pekerjaan dan tidak membuang ataupun menambah waktu berpikir ya. Dan ini saya sudah masuk ke tahap proses pembersihan sisa lem dan timah. Semua lakukan dengan hati-hati, jangan sampai ada keteledoran yang ditimbulkan ya, biar hasilnya bisa maksimal dan pekerjaan bisa dilanjut sampai ke tahap akhir. Proses pembersihan sisa lem dan timah selesai. Ini proses pembersihan saya gunakan thinner high gloss ataupun kualitas yang terbaik ya. Dan sebelum dipasang, ini IC MMC harus kita setting dulu ya. Ini IMMC saya gunakan yang internal 6/128 GB
kita rubah dulu untuk settingan RPMB nya. Yang tadinya clean RPMB kita setting menjadi not clean RPMB biar tidak ada notifikasi red state di pojok kanan setelah unit selesai di flashing ya. Kalau di Pipo harus di setting not clean RPMB di MediaTek khususnya ya, di Qualcomm juga sama, biar tidak ada notifikasi yang aneh-aneh dan unit bisa normal keseluruhan. Ini saya sudah mulai masuk ke tahap proses pemasangan IC MMC. Ini saya gunakan MMC KM3P601CM versi 5.1 dengan BGA254, kapasitas 6/128 GB. Ini upgrade ya berarti ya, yang aslinya ini 6/64 GB, yang MMC SK Hynix itu bawaan aslinya. Dan proses pemasangan ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan pastikan pemasangan sudah presisi. Pemasangan selesai, kita lanjut ke tahap proses pengisian data. Dan oke, setelah tadi saya lakukan pergantian IC MMC ya, ternyata memang benar di sini IC MMC aslinya ini aslinya SK Hynix ya. Yang ini memang sudah benar-benar rusak dan menyebabkan si unit mati total dan hanya terbaca MediaTek port only. Dan di sini saya ganti dengan seri YMMC 6/128 untuk kapasitasnya ya, dengan seri ataupun kode KM3P601CM. Ini saya pasang kosongan dengan RPMB not clean. Saya pasang not clean ya, jangan dipasang kalau clean RPMB biar tidak error, ada pemberitahuan di pojok atas. Dan setelah saya ganti MMC, saya langsung masuk ke tahap flashing aja. Di sini kita langsung flash aja dengan firmware yang pastinya sudah diekstrak ya. Mesin sudah saya pasang ke LCD, dan untuk melakukan flashingnya saya menggunakan tool Pandora Box biar bisa cepat ya penanganannya. Dan di sini saya buka dulu untuk aplikasinya, dan Pandora Boxnya sudah terbuka ini ya. Klik pilih scatter, arahkan ke firmware yang sudah diekstrak. Firmware-nya ambil firmware official saja, tidak perlu ada file khusus ya. Masuk ke tab flash dan pastikan semua file sudah masuk, dan klik write firmware. Ini download only ya, dan pastikan si unit sudah terbaca untuk internalnya. Dan ini saya pasang kosongan, jadi posisi unit masih mati, belum ada file. Dan pastikan tidak error pada saat pembacaan RAM. Kalau RAM support ya, pastikan untuk MMC nya sesuaikan dengan CD yang ada di scatternya. Dan ini proses pembacaan RAM berjalan, dan proses flashing sedang berjalan. Ini proses flashingnya tidak lama. Kalau sudah berjalan kayak gini berarti proses pemasangan dan cheat ID MMC ini sudah sesuai ya, tinggal kita tunggu saja hasilnya.
Dan proses flashing selesai ya. Apakah unit akan menyala otomatis? Dan dia menyala otomatis ya. Dia menyala otomatis dengan timbul logo charging ya. Ini apakah bisa langsung menyalakah? Saya on kan. Dan dia sudah masuk ke boteng yang pertama, masuk ke boteng yang kedua, dan artinya kalau sudah masuk ke boteng yang kedua ini tidak ada kesalahan di file ya, semua sudah sesuai dengan harapan. Dan kita tunggu saja sampai dia masuk ke menu utama. Dan unit pun sudah bisa masuk ke menu awal pilihan bahasa ya. Saya next sampai dengan selesai. Dan unit pun sudah bisa masuk ke menu utama. Ini sudah masuk ke halaman pertama ya, artinya proses perbaikan sudah selesai dan unit pun sudah bisa menyala kembali. Untuk RAM dan internalnya ini sesuai dengan aslinya eMMC yang saya gunakan ya, 6/128 GB. Dan untuk IMEI ini belum saya perbaiki, ini masih 0 ya. Saya perbaiki IMEI dan kita uji fungsi, namun ini tidak ada slot SIM ataupun yang lainnya ya. Ya sudahlah, saya perbaiki IMEI dulu, lanjut kita uji fungsi saja. Dan unit pun sudah saya lengkapi untuk kameranya saja ya, dan IMEI pun sudah saya isi. Ini IMEI sudah normal, sudah sesuai, dan ini tidak uji untuk sinyalnya dikarenakan slot SIM tidak disertakan ini ya. Jadi nanti saya uji panggilan darurat saja apakah sudah bisa. Ini untuk sinyal intinya normal ya kalau sudah bisa connect panggilan darurat. Dan untuk berikutnya mungkin hanya kamera, ini kamera utama untuk perekam. Cek 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 cek. Untuk perekam suara normal ya. Dan untuk kamera depan, ini kamera depan berfungsi dengan baik ya. Fungsi kamera aman, tidak ada masalah. Untuk WiFi saya coba konekkan. Untuk WiFi terhubung ya, tidak ada masalah. Dan untuk Bluetooth center, ini center tidak dipasang ya. Untuk center ini berfungsi, jadi fungsi keseluruhan normal semua ini ya. Dan mungkin video ini saya tutup dengan kasus Vivo V15 MediaTek. Dengan masuknya ini mati total X service yang fix, ini kerusakan ada di IC eMMC ini. Saya ganti dengan eMMC baru dengan kapasitas 6/128. Flashing menggunakan Pandora Box dan nyala. Perbaikan ini tidak membutuhkan file apapun, yang penting eMMC not cleaner PMB ya, jangan yang clean. Dan ini bebas diupdate ke versi yang terakhir karena metodenya bukan full dump, metodenya ini menggunakan metode flashing, jadi aman untuk update sampai yang terakhir. Mungkin begitu saja. Bila ada salah pengerjaan ataupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Vivo V15 replace eMMC only.